GMKG Stasiun Geofisika Balikpapan menyebut aktivitas kegempaan meningkat signifikan sepanjang tahun ini, bahkan hingga 2-3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Di Pulau Kalimantan ada sejumlah sesar yang membentang dari Kalimantan Timur hingga Utara yang berpotensi menimbulkan gempa. Menurut Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan, yang mencakup 3 provinsi yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, Rasmit tercatat sudah ada 153 kali gempa di wilayah ini. Meskipun tidak ada data rinci untuk periode yang sama tahun lalu, angka ini menunjukkan peningkatan 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, hingga saat ini sudah ada 153 gempa yang terdeteksi, ungkap Rasmit saat ditemui Tribun Kaltim.co di kantornya, Jumat, 6 September 2024, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari total 153 gempa tersebut, puluhan di antaranya dapat dirasakan oleh warga, ujarnya. Sebagai contoh, gempa dengan magnitudo kecil di Mahakam Ulu seringkali terasa oleh penduduk setempat. Dalam sebulan, Mahakam Ulu bisa mengalami 3 kali gempa, dan fenomena serupa juga terjadi di Berau, jelasnya. Di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, frekuensi gempa bisa mencapai 4 kali dalam sebulan. Rasmit juga mencatat bahwa gempa yang cukup signifikan terjadi di Kalimantan Selatan, yang diakibatkan oleh gempa di Kepulauan Bawean. Meskipun sumber gempa tersebut jauh, struktur geologi di Kalimantan Selatan membuat dampaknya terasa, tuturnya. Bahkan, gempa ini dirasakan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, yang kemudian mengirimkan perwakilan untuk memperdalam upaya mitigasi. Rasmit menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas gempa ini mungkin terkait dengan siklus 10 tahunan, di mana saat ini merupakan periode pelepasan energi. Gempa bumi biasanya berulang ketika sesar bergerak dan memberikan tekanan pada batuan yang memiliki elastisitas berbeda. Setelah energi dari gesekan terkumpul, batuan melepaskan energi tersebut dalam bentuk gempa bumi, papar Rasmit. Di Kalimantan, terdapat beberapa sesar penting. Sesar Meratus. Sesar ini membentang dari utara hingga selatan dengan panjang sekitar 100 km sampai 110 km. Sesar Sangkulirang. Ada juga Sesar Sangkulirang, yang merupakan perpanjangan dari Sesar Palu Koro dan memiliki sejarah gempa besar, serta tsunami kecil pada 14 Mei 1921, ungkapnya. Sesar Mangkalihat. Sesar ini sepanjang 100 km. Sesar Tarakan. Sesar ini juga memiliki panjang 100 km, turut berperan dalam aktivitas gempa. Sesar Purba. Sesar ini hampir membelah Pulau Kalimantan dari Kalimantan Barat hingga Kabupaten Pasir bagian utara. Juga mempengaruhi aktivitas seismik meski sering mengalami gempa kecil. Melalui pemahaman ini, Rasmit menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan strategi mitigasi untuk menghadapi potensi gempa di Kalimantan. Potensi Kaltara terdampak megatrus dari utara Sulawesi. Potensi terjadinya ledakan energi dari gempa megatrus dengan kekuatan skala besar di atas magnitud 8,0 dan berpotensi tsunami ikut ditanggapi pihak BMKG Tarakan. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Tarakan, M. Sulam Kilmi, menjelaskan, gempa megatrus merupakan gempa dengan skala sangat besar yang diakibatkan oleh 2 lempeng. Satu lempeng menyelinap ke bawah lempeng lainnya, sehingga menimbulkan atau mengakibatkan gempa dalam skala yang besar dan mencapai magnitudo di atas 8,0. Terkait kabar yang beredar selama ini terutama yang menyampaikan bahwa gempa megatrus di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu saja, Sulam Kilmi menyatakan bahwa isu tersebut sudah disampaikan sejak gempa bumi di Aceh pada 2004 yang menimbulkan tsunami. Itu sudah sering disampaikan BMKG. Namun pemicunya kemarin kan gempa megatrus di Jepang. Setelah ada gempa yang besar di atas magnitudo 8,0, para pakar mengingatkan kembali bahwa di Indonesia juga ada potensi gempa megatrus, ungkapnya. Di wilayah Indonesia sendiri ada 13 potensi gempa megatrus. Salah satunya yang paling dekat adalah di utara Sulawesi. Apakah Tarakan, Kalimantan Utara terkena dampak? Ini ada potensi gempa megatrus. Namun yang disampaikan para ahli
Untuk yang sudah ratusan tahun belum melepas energi adalah gempa Megatrus di daerah Mentawai Siberut dan Selat Sunda, katanya. Di sana ada zona gempa Megatrus 2 titik ini sudah ratusan tahun belum melepas energinya. Sementara di sampingnya, sekitarnya sudah melepas. Inilah yang diwanti-wanti oleh para ahli. Sehingga muncul narasi bisa terjadi sewaktu-waktu atau kadang ada yang saya baca tinggal menunggu waktu saja, ungkapnya. Sulam Kilmi menambahkan, untuk kepastian kapan kejadiannya BMKG tidak bisa memprediksi. Namun potensinya sudah sering disampaikan para ahli di bidang geofisika dan BMKG. Jadi saya tekankan di Mentawai Siberut dan Selat Sunda itu memang sudah ratusan tahun terakhir melepas energi itu tahun 1700-an keduanya ini. Artinya sudah lebih 300 tahun itu belum melepas energi yang besar, katanya. Itulah yang dipesankan para ahli, agar kita selalu waspada dalam arti kita harus meningkatkan upaya untuk edukasi kepada masyarakat, terangnya. Pertama, bagaimana mitigasi seandainya jika terjadi gempa Megatrus. Kembali ia menjelaskan ini sebenarnya isu lama, namun jika terjadi gempa Megatrus di tempat lain itu akan membangkitkan ingatan ke masyarakat bahwa di Indonesia juga ada potensi gempa Megatrus. Untuk wilayah Kalimantan Utara, Sulam Kilmi memastikan tidak ada potensi gempa Megatrus. Demikian juga gempa yang diakibatkan sesar Tarakan, sangat kecil kemungkinan terjadi tsunami melihat jenis gempanya. Namun yang perlu diwaspadai adalah di wilayah utara Sulawesi ada potensi gempa Megatrus. Jika itu terjadi maka dampak tidak langsungnya bisa sampai ke Tarakan, tukasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.